4241. Di rawa, hanya kultivator yang telah ditinju oleh Yang Kai yang tersisa, menatap kosong. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak melihat apa yang menyergapnya dari bawah air. Pada saat dia bereaksi, rekannya dan pria lainnya sudah menghilang. Di permukaan rawa, hanya ada gelembung yang naik dan meledak. Rambutnya berdiri. Orang ini bahkan tidak memikirkannya. Dia berbalik dan lari. Bagaimana dia bisa bersemangat untuk menyelamatkan orang? Dia juga melihat bahwa temannya telah langsung ditusuk oleh benda lembut seperti cambuk itu dan terluka parah dalam sekejap. Sekarang dia diseret ke rawa, ada kemungkinan 90% dia sudah mati. Meskipun mereka berdua adalah saudara, bahkan jika mereka adalah suami dan istri, mereka masih akan terbang dalam menghadapi bencana. Dalam krisis seperti itu, apa gunanya meninggalkan junior brother? Tentu saja, hidupnya sendiri lebih penting. Namun, saat dia berbalik, dia mendengar suara keras di belakangnya. Dia berbalik dengan ngeri dan melihat sesosok muncul dari bawah rawa. Meskipun sosoknya basah dan bahkan rambutnya berantakan, dia bisa melihat sekilas bahwa ini adalah pria yang telah disergap oleh kakak-kakaknya. Boom! Sebuah percikan besar meletus dari tempat dia keluar dari air. Tetesan air memenuhi langit dan jatuh seperti badai hujan. Segera setelah orang itu, sosok besar juga melompat keluar dari kedalaman rawa dan mendarat dengan keras di permukaan rawa, membuat bayangan tebal di permukaan air dan menutupi kedua sosok itu. Kata, pria itu mendongak dan dua kata melintas di benaknya. Baru sekarang dia melihat penampilan sebenarnya dari penyergap. Itu adalah katak dengan benjolan besar di sekujur tubuhnya dan dua mata yang hampir keluar dari rongganya. Ki iblis di sekujur tubuhnya sangat menakjubkan. Sepintas, orang bisa mengatakan bahwa ini bukan pria yang bisa dianggap enteng. Ketika dia memikirkan bagaimana saudara-saudaranya disergap di sini saat sedang ditatap oleh katak seperti itu, dia tidak bisa menahan rasa geli di kulit kepalanya. Namun, dia akhirnya tahu apa cambuk lembut itu. Jelas lidah kodok ini yang keluar dari mulutnya. 30 kaki di atas tanah, Yang Kai menyeka lumpur dari wajahnya dan mengutuk nasib buruknya. Dia tidak menyangka akan ada monster beast yang tersembunyi di rawa. Sebelumnya, dia merasakan kekuatan hidup yang tersembunyi di rawa dan berpikir bahwa ada orang ketiga. Baru setelah kejadian yang tidak terduga, dia menyadari bahwa dia salah. Pria muda yang telah meluncurkan serangan diam-diam padanya tidak terlihat. Dia mungkin telah ditelan ke dalam perut katak. Pada saat ini, binatang iblis sedang menatapnya dengan mata melotot. Rahang bawahnya menonjol dan mengerut, mengeluarkan suara gemuruh. Yang Kai ingin melihat level monster beast apa katak ini. Tiba-tiba, dia melihat makhluk jahat itu membuka mulutnya dan memuntahkan bola air yang besar. Itu meledak dengan keras, dan kemudian kabut tebal menyelimuti sekeliling dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, penglihatan Yang Kai menjadi putih dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan Divine Sense-nya terhalang oleh penghalang tak terlihat dan hanya bisa meluas hingga radius 5 kaki di sekelilingnya. Ada rasa sakit yang membakar di permukaan tubuhnya, dan suara aneh bisa terdengar. Ekspresi Yang Kai berubah sedikit dingin. Kabut ini luar biasa. Tidak hanya bisa menghalangi penglihatan dan membatasi Divine Sense, tapi juga sangat beracun. Toksisitasnya begitu kuat sehingga jarang terlihat dalam hidupnya. Jika seorang kultivator biasa jatuh ke lingkungan seperti itu, mereka hanya bisa menunggu kematian. Untungnya, dia memiliki garis keturunan ras naga dan tubuh setengah naga, jadi dia memiliki ketahanan alami terhadap hal-hal seperti racun. Meskipun racun dalam kabut ini sangat kuat, itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Paling-paling, itu akan menyebabkan dia beberapa luka dangkal. Dengan kemampuan pemulihannya, selama dia berada di luar jangkauan kabut, dia akan segera pulih. Tidak jauh dari situ, jeritan orang lain bisa terdengar. Itu sangat menyedihkan, seolah-olah dia menderita cedera hebat. Menyimpulkan dari pemandangan bahwa suara itu terus berubah, orang ini harus mencari jalan keluar. Jangan bergerak, Yang Kai buru-buru berteriak. Namun, sudah terlambat. Angin kencang bertiup di udara, dan teriakan orang itu berubah menjadi erangan teredam. Tolong aku. Teriakan minta tolong terdengar. Suara itu tidak menentu saat tubuh bergerak cepat. Setelah meneriakkan dua kata ini, tidak ada suara lagi. Meskipun Yang Kai tidak bisa melihat, dia bisa membayangkan apa yang terjadi pada orang ini. Dia pasti tersedot ke dalam mulut kodok dan mati bersama temannya. Ini setidaknya monster beast peringkat kelima. Yang Kai membuat penilaian di dalam hatinya. Seorang kultivator yang bisa memasuki Blood Demon Wonderland tidak akan lemah. Jika mereka lemah, mereka tidak akan bisa masuk kecuali mereka sangat beruntung. Namun, mereka masih ditangani oleh katak dalam satu pertukaran.
Meskipun curiga terhadap serangan diam-diam, monster bis peringkat keempat pasti tidak akan bisa melakukan itu. Dia berdiri di tempat dan menunggu sebentar, tetapi tidak ada gerakan dari Katak. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa meskipun peringkat Katak tidak rendah, itu mungkin masih mempertahankan naluri binatang. Itu tidak akan bisa melihat target stasioner. Hanya ketika target sedang bergerak, ia dapat membunuh secara akurat. Ini juga konsisten dengan 2 kali serangan sebelumnya. Ketika dia memikirkan ini, Yang Kai tidak ingin membuang waktu lagi. Tubuhnya langsung bergoyang. Tepat saat dia akan bergerak, dari kedalaman kabut, sedikit suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Segera setelah itu, Kai yang merasakan tubuhnya menegang, seolah-olah dia sedang diikat oleh cambuk yang lembut. Sebuah gaya tarik besar diberikan, mencoba menyeretnya ke arah itu. Yang Kai sedang menunggu saat ini. Dia segera menyeringai dan mengulurkan tangannya, meraih benda yang mengikatnya. Itu menjijikkan licin untuk disentuh. Tanpa pikir panjang, dia tahu bahwa itu adalah lidah kodok yang panjang. Tangannya berubah menjadi cakar naga, menggenggam lidah dengan kuat. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam saat dia berteriak, bangkit. Sebuah kekuatan tak tertahankan melonjak keluar dari tangannya, langsung meraih lidah dan melemparkan Katak ke udara. Pada saat yang sama, Yang Kai diam-diam mengaktifkan kekuatan elemen api di segel Dao. Lapisan api hitam pekat muncul di permukaan tubuhnya. Di bawah pembakaran api primordial gagak emas, lidah Katak tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendur. Tanpa kekuatan yang mengikat, Yang Kai membuang Katak itu. Dia berdiri di tempat yang sama dan mendengarkan dengan seksama. Segera, dia mendengar ledakan suara cici-cici, diikuti oleh suara benda besar jatuh ke rawa. Ini sudah berakhir. Yang Kai bertepuk tangan dan berdiri di tempat yang sama, menunggu. Setelah beberapa saat, kabut yang menyelimuti rawa perlahan menghilang, dan penglihatan kembali normal. Yang Kai melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Benar saja, dia melihat potongan-potongan mayat berserakan di rawa-rawa. Mayat-mayat itu memiliki potongan yang rapi, dan tanahnya diwarnai merah dengan darah. Arah di mana dia melemparkan Katak itu persis di mana celah spasial berada. Bahkan dia tidak mau menyentuh hal semacam itu, apalagi Katak itu. Tubuhnya yang besar melewati celah-celah ruang angkasa, dan satu-satunya hasil adalah terpotong-potong oleh retakan, sekarat dengan kematian yang tidak wajar dalam sekejap. Yang Kai melambaikan tangannya, menghilangkan kabut di depannya. Dia berjalan selangkah demi selangkah, menundukkan kepalanya untuk memeriksa potongan-potongan mayat. Dia menemukan 2 mayat yang sudah berkarat dan tidak bisa dikenali lagi. Dia diam-diam terkejut. Kedua orang ini belum lama ditelan oleh Katak, tetapi mereka menjadi seperti ini dalam waktu yang singkat. Jelas betapa korosifnya asam di perut binatang jahat itu. Kedua orang ini telah mengatur penyergapan di sini, ingin menghasilkan banyak uang dari kematian. Siapa yang mengira mereka akan menjadi makanan di perut monster bis? Dapat dikatakan bahwa mereka telah membawanya pada diri mereka sendiri. Setelah menyingkirkan cincin luar angkasa keduanya, Yang Kai menyibukkan diri untuk sementara waktu dan akhirnya menemukan Nei dan Kodok. Itu benar-benar Nei dan level 5, dan itu adalah Nei dan elemen air. Energi yang terkandung dalam Nei dan sangat murni, dan dapat disempurnakan dan digunakan oleh seorang kultivator. Kaisar Darah Iblis sangat mengagumkan. Metode pemurnian dan kultivasi monster bis ini benar-benar tak ternilai harganya. Itu bisa menjamin bahwa Nei dan dari setiap monster bis akan menjadi sumber daya kultivasi untuk seorang kultivator. Jika seseorang bisa mendapatkan metode ini, kebangkitan dan kemakmuran suatu kekuatan akan segera terjadi. Dia tidak tahu apakah Kaisar Darah Iblis telah meninggalkan metode ini dalam warisannya. Jika dia punya, nilai warisannya akan besar. Ini adalah Nei dan level 5 pertama yang diperoleh Yang Kai. Dia menyimpannya dengan hati-hati dan tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan menemukan tempat. Kemudian, dia tenggelam ke dalam rawa. Ketika dia tersapu ke dalam air oleh Katak, dia menemukan sesuatu yang menarik. Namun, dia diserang secara tiba-tiba, dan sebelum dia mengetahui kekuatan musuh, dia tidak berani menganggapnya enteng. Sekarang, saatnya untuk menyelidiki dengan hati-hati. Ada racun kuat di dalam air, yang bahkan lebih kuat dari racun di kabut. Agaknya, monster-monster Katak telah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan racun di tubuhnya telah bergabung dengan air di dekatnya. Yang Kai mengaktifkan Origin of the Dragon Rush dan mengubahnya menjadi lapisan sisik naga di permukaan tubuhnya. Segera, dia merasa jauh lebih santai. Setelah tenggelam beberapa puluh meter ke dalam air, Yang Kai akhirnya berhenti.
Meskipun air di sini berlumpur dan tidak dapat dilihat dengan jelas, pikiran ilahi Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa ada area sekitar 100 kaki di depannya. Itu penuh dengan energi roh air yang kaya dan murni. Energi roh air begitu padat sehingga membentuk kabut, menempati ruang kecil di bawah air. Itu tidak sesuai dengan air berlumpur yang keruh dan gelap di sekitarnya. Yang Kai memasuki kabut dan mengendus dengan ringan. Dia merasa bahwa mulut dan hidungnya penuh dengan aroma ringan. Ini seharusnya menjadi tempat di mana monster-monster katak biasanya bersembunyi. Itu mungkin mengandalkan energi roh air yang kaya di sini untuk menjadi monster beast tahap kelima. Jika seorang kultivator memperbaiki dan menyerap energi roh air yang kaya di sini, mereka pasti akan dapat memadatkan kekuatan tahap kelima. Itu tidak berbeda dengan menyempurnakan sumber daya kultivasi tahap kelima. Ini seharusnya menjadi salah satu tanah terberkati untuk kultivasi yang pernah dia dengar sebelumnya, yang tersebar di seluruh Blood Demon Wonderland. Blood Demon Wonderland adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh Open Heaven tahap ke-8 setelah kematiannya. Setelah Dewa Iblis Darah meninggal, ia menjalani pembaptisan waktu bertahun-tahun tanpa akhir. Kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen di negeri ajaib ini dibagi dan dikumpulkan di berbagai tempat di negeri ajaib, membentuk berbagai tanah terberkati untuk kultivasi. Oleh karena itu, ketika seorang kultivator memasuki Blood Demon Wonderland, tidak perlu berburu monster beast untuk mendapatkan keuntungan. Dimungkinkan juga untuk menemukan tanah yang diberkati untuk penanaman. Jika itu adalah kultivator lain, ketika dihadapkan dengan tanah yang diberkati untuk kultivasi, mereka tidak akan punya pilihan selain berkultivasi di sini dan memurnikan energi roh air di sini. Namun, Yang Kai memiliki manik dunia tersegel, jadi dia bisa memindahkan tanah terberkati ini ke manik dunia tersegel. Ketika dia kembali ke Void di masa depan, dia bisa memindahkannya dan membiarkan murid-murid Void menggunakannya untuk kultivasi. 4242. Ini seperti semua orang pergi ke penginapan untuk makan. Yang lain hanya bisa makan dan makan sebanyak yang mereka mau, tetapi dia bisa makan dan minum. Ini memberinya keuntungan. Ketika Yang Kai keluar dari rawa lagi, dia telah memindahkan tanah terberkati yang penuh dengan air roh ki ke manik dunia tertutupnya. Memutar kepalanya dan melihat mayat monster beast kelas 5, Yang Kai merasa beruntung. Benda ini sebenarnya tidak lemah, jika tidak, ia tidak akan mampu membunuh 2 orang dari Emperor Realm sekaligus. Jika mereka benar-benar bertarung, Yang Kai bisa mengalahkannya, tetapi itu akan membutuhkan sedikit usaha baginya. Menggunakan Void Crack di sini untuk membunuh binatang ini langsung menyelamatkannya banyak waktu. Menurut perkiraannya, kekuatan yang ditampilkan oleh monster beast kelas 5 hampir setara dengan setengah langkah Open Heaven. Tentu saja, karena inti monster-monster beast di Blood Demon Cave hanya memiliki satu atribut, itu mudah untuk ditargetkan. Misalnya, inti monster-monster katak ini dari atribut air, jadi bisa dilawan oleh api. Yang Kai baru saja menggunakan Golden Crow True Fire di Dauselnya karena pertimbangan ini. Bahkan jika itu mudah untuk ditargetkan, itu masih setengah langkah Open Heaven. Kultivator biasa dari Kaisar Realm akan hancur jika mereka menemukannya. Jika monster beast kelas 5 seperti ini, lalu bagaimana dengan kelas 6? Bukankah itu setara dengan Open Heaven tingkat rendah? Hal ini juga sejalan dengan pemahamannya, lagi pula, dia telah menggunakan cahaya magnetik ilahi kelas 6 untuk bertarung melawan Open Heaven tingkat rendah sebelumnya. Kekuatannya tidak terbatas, dan sulit bagi banyak Open Heaven berperingkat rendah untuk menolak. Bagaimana dengan monster beast kelas 7? Bukankah itu setara dengan monster-monster kelas menengah? Yang Kai diam-diam terkejut. Dia mengira bahwa dia dapat menemukan monster beast kelas 7 untuk dibunuh dan mengambil monster core-nya, tetapi sekarang tampaknya jika dia benar-benar bertemu dengan monster beast kelas 7, dia harus melarikan diri saat melihatnya. Tidak ada gunanya memikirkan ini sekarang. Meskipun monster beast kelas ke-7 memang ada di sini, itu bukan sesuatu yang bisa ditemui dengan santai. Jika dia benar-benar menemukan satu, dia hanya bisa menghadapinya saat itu datang. Mengambil cincin luar angkasa keduanya dan memeriksanya, Yang Kai menemukan bahwa yang satu lebih miskin dari yang lain. Hanya ada beberapa ratus Open Heaven Pill, dan sisanya hanyalah sekelompok hal acak yang tidak dipedulikan Yang Kai. Dari kelihatannya, mereka baru saja tiba di sini belum lama ini, dan tidak punya waktu untuk menghasilkan banyak uang dari kematian sebelum mereka mati. Ini benar-benar sebuah tragedi. Yang Kai sedang tidak ingin mengenang mereka. Karena mereka telah memasuki Gua Iblis Darah ini, mereka harus siap secara mental untuk dibunuh. Tepat ketika dia hendak mengumpulkan 2 cincin luar angkasa, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan sepotong kulit binatang dari salah satu cincin.
Jelas bahwa kulit binatang itu sudah lama ada di sana untuk waktu yang lama. Itu tertutup rapat dengan gambar-gambar yang berantakan. Setelah bertahun-tahun keausan yang tak terhitung jumlahnya, banyak tempat menjadi kabur. Pada awalnya, Yang Kai tidak mengerti apa yang ada di kulit binatang ini, tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan slip giok yang diberikan kepadanya oleh Lady Boss. Membagi Divine Sense-nya menjadi dua, satu membenamkan dirinya dalam slip batu giok sementara yang lain fokus pada pola pada kulit binatang. Setelah beberapa saat, Yang Kai menunjukkan ekspresi terkejut, peta. Apa yang tercatat di kulit binatang itu adalah peta yang compang-camping. Selanjutnya, itu adalah peta wilayah tertentu di dalam Blood Demon Wonderland. Karena peta kulit binatang ini sebagian konsisten dengan peta yang tercatat di slip batu giok, Yang Kai dapat mengenalinya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa peta kulit binatang ini merekam lebih banyak hal. Sebaliknya, slip giok yang diberikan kepadanya oleh Lady Boss lebih komprehensif. Bagaimanapun, itu adalah peta yang diperoleh dari rumah lelang dan Xia dan merupakan peta yang telah dieksplorasi oleh banyak kultivator selama bertahun-tahun. Hanya saja ada beberapa tempat di mana keduanya tumpang tindih, dan ada beberapa tempat di peta kulit binatang yang tidak tercatat di slip giok. Memegang peta kulit binatang, Yang Kai jatuh ke dalam perenungan. Rumah lelang dan Xia telah melelang 100 salinan peta gua iblis darah. Meskipun tidak komprehensif, itu sudah cukup untuk memberikan arah yang baik kepada seorang kultivator. Yang Kai tidak naif untuk berpikir bahwa rumah lelang dan Xia akan berbaik hati untuk mempublikasikan rahasia semacam ini. Bagaimanapun, peta yang relatif lengkap dapat membawa manfaat yang tak terbayangkan. Di belakang rumah lelang dan Xia, pasti ada bagian dari peta yang belum dipublikasikan. Itu adalah ketergantungan terbesar mereka. Bagian-bagian yang dapat dipublikasikan oleh mereka mungkin adalah tempat yang telah dieksplorasi oleh para kultivator dan tidak memiliki banyak nilai. Selain rumah lelang dan Xia, selama bertahun-tahun, tanah terberkati utama dan bahkan pasukan kelas 2 itu harus memiliki peta mereka sendiri. Peta mana yang lebih komprehensif dan peta mana yang lebih berharga, hal semacam ini sangat sulit untuk dikatakan. Bahkan peta di tangannya, Yang Kai dapat yakin bahwa itu tidak sepenuhnya dibeli dari rumah lelang dan Xia. Pasti ada bagian yang ditambahkan oleh Lady Boss. Lagi pula, Lady Boss juga pernah ke Gua Iblis Darah. Yang Kai tidak tahu dari kekuatan mana dua orang yang baru saja meninggal itu berasal. Peta kulit binatang ini mungkin diperoleh oleh salah satu dari keduanya secara kebetulan. Kalau tidak, itu tidak akan memiliki aura kuno seperti itu. Lokasi tertentu pada peta kulit binatang dilingkari dalam lingkaran, yang menarik banyak perhatian. Umumnya, tempat bertanda semacam ini pasti memiliki semacam harta karun. Yang Kai melihatnya dan merasakan hatinya gatal. Dia membandingkan dua peta dan menemukan bahwa akan memakan waktu beberapa hari untuk mencapai tempat di mana lingkaran itu berada. Dia harus melewati wilayah yang tumpang tindih dari dua peta. Segera, dia menyingkirkan peta kulit binatang dan tidak terburu-buru untuk membuat keputusan. Tidak akan terlambat untuk memutuskan kapan dia sampai di tempat itu. Menatap rawa di depannya, Yang Kai tidak memilih untuk mengambil jalan memutar. Pertama, itu akan memakan waktu lebih lama. Kedua, meskipun tempat ini penuh dengan space cracks, itu adalah medan perang yang sangat baik baginya. Jika monster beast seperti katak menyerangnya, dia bisa menggunakan space cracks untuk membunuhnya dan mengambil monster core-nya. Itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Menyapu dengan Divine Sense-nya, Yang Kai bergerak dan bergegas ke kedalaman rawa. Ada banyak space cracks di tempat terkutuk ini. Untungnya, Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa. Sekarang dia selalu waspada, dia selalu bisa menemukan mereka lebih awal dan menghindari mereka dengan lancar. Bertentangan dengan harapannya, dia tidak menemukan monster beast. Tampaknya wilayah seperti itu adalah tempat yang sangat berbahaya bagi monster beast dari Blood Demon Cave. Tidak mudah menginjakkan kaki di tempat ini. Tempat kodok itu berada hanya di tepi rawa. Karena tidak ada mangsa, Yang Kai bergegas dan segera melintasi lebih dari setengah rawa. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba mendengar suara, "Teman, tolong tunggu, jalan di depan berbahaya." Yang Kai tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat sumber suara. Selusin kilometer jauhnya, sekelompok 5 orang berdiri di atas rawa, semuanya mengenakan baju besi dan membawa tombak dan pedang. Meskipun hanya ada 5 dari mereka, aura mereka tenang dan mantap, memberikan perasaan tentara dengan ribuan pria dan kuda. Pakaian mereka agak akrab bagi Yang Kai, menyebabkan dia mengerutkan kening saat dia mengingat kekuatan tertentu. Sosoknya berkedip ketika dia tiba di depan 5 orang dan bertanya, "Surga perang hebat.
Hanya para murid dari Sekte Surga Perang Besar yang akan mengenakan pakaian seperti itu, dan hanya dengan begitu mereka berlima bisa menjadi master. Sebelumnya, itu hanya tebakan, tetapi sekarang setelah dia lebih dekat, dia semakin yakin. Itu karena mereka berlima memiliki aura keras berdarah besi. Aura semacam ini hanya bisa terakumulasi dari waktu ke waktu dengan tinggal di militer. Adapun surga perang besar, itu adalah satu-satunya kekuatan di seluruh 3000 dunia besar yang diatur dan dikelola oleh hukum besi tentara. Setelah perintah militer dikeluarkan, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Pausan Bird Star City dikelola oleh Great War Heaven. Yang Kai telah melihat murid-murid surga perang besar di Void Fairy. Daripada menyebut mereka kultivator, lebih baik menyebut mereka tentara. 5 orang ini, 4 pria dan 1 wanita, semuanya memandang Yang Kai seolah-olah mereka telah melihat hantu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mendengar pertanyaan Yang Kai, pria muda yang memimpin mengangguk dan berkata, "Iya." Dia kemudian memandang Yang Kai dari ujung rambut sampai ujung kaki dan memuji, "Kamu benar-benar beruntung." Begitu dia berbicara, Yang Kai tahu bahwa ini adalah orang yang baru saja memanggilnya. Orang ini memiliki alis tebal, mata besar, dan wajah tegas, memancarkan aura seorang pria dengan darah besi. Selain itu, dapat dilihat bahwa orang ini adalah pemimpin kelompok 5 orang ini. Yang Kai tersenyum, "Keberuntunganmu tidak terlalu bagus. Bagaimana kamu bisa terjebak di sini?" Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa alasan mengapa mereka berlima berdiri diam bukan karena mereka tidak ingin bergerak, tetapi karena mereka terjebak. Mereka dikelilingi oleh retakan spasial, dan beberapa retakan spasial bahkan bergerak perlahan dan tanpa suara. Bahkan Divine Sense tidak dapat mendeteksi mereka. Di antara 5 orang, 3 di antaranya berlumuran darah. Jelas bahwa mereka terluka oleh retakan spasial ini. Pria muda yang memimpin menggelengkan kepalanya, ceritanya panjang. "Jangan membicarakan ini untuk saat ini. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus menyapa Anda, teman?" Yang Kai. Pemuda itu tertegun sejenak, "Apakah kamu Yang Kai?" 4 orang di belakangnya juga tampak terkejut dan dengan rasa ingin tahu menatap Yang Kai. Yang Kai juga terkejut, "Kamu kenal aku?" Dia segera bereaksi, "Ya, Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya." Setelah mengalami pertempuran di lapangan Asura Kota Bintang Milenium, dia seharusnya menarik perhatian banyak surga-surga. Pertama, ada pelayan lapangan Asura, lalu ada upaya kakak Guo dari surga Gua Suanyuan untuk mengikatnya. Karena surga Asura dan surga Gua Suanyuan telah menyadari keberadaannya, tidak mengherankan bahwa surga perang besar, yang bertanggung jawab atas Tousan Bird Star City, juga memperhatikannya. Pria muda yang memimpin tidak menyangkalnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Jadi itu saudara Yang. Maafkan saya karena tidak mengenali Anda. Saya Bu Lianzong. Kakak Bu terlalu sopan." Yang Kai mengangguk. Bu Lianzong menunjuk ke 4 orang di belakangnya dan melaporkan nama mereka. Kemudian, dia berkata dengan serius, "Saudara Yang, saya punya permintaan." Yang Kai memberi isyarat, "Tolong bicara, Saudara Bu." Baru saja, Bu Lianzong melihatnya berlari kencang dan meneriakkan peringatan. Jelas, dia bukan orang jahat. Yang Kai selalu menjadi orang yang akan membalas budi. Karena Bu Lianzong memiliki niat baik, dia secara alami tidak akan tidak masuk akal. Namun, dia tidak akan dengan mudah setuju sebelum menentukan apa yang diinginkan pihak lain. Bu Lianzong berkata, "Beberapa dari kita terjebak di sini. Aku khawatir kita akan hancur. Yang Kai, setelah meninggalkan surga iblis darah ini, silakan pergi ke rumah gubernur di Star City dan laporkan kematian kita kepada Gubernur Ye." Gubernur Ye Tianxiong, yang bertanggung jawab atas Tousan Bird Star City, adalah Open Heaven kelas 6. Yang Kai juga tahu ini. Tousan Bird Star City adalah kota bintang yang besar, dan hanya orang seperti itu yang memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Jika kekuatan seseorang terlalu rendah, mereka tidak akan bisa mengendalikannya. 4243. Yang Kai mengira dia akan meminta bantuan, tetapi ternyata ini. Dia tidak bisa menahan tawa, "Saudara Bu, saya dapat memberitahu Gubernur Ye ini, tetapi saya tidak berpikir Gubernur akan mempercayai saya." Bu Lianzong mengerutkan kening, "Saudara Yang, ini hanya masalah kecil, tidak akan memakan banyak waktu Anda dan tidak akan merugikan kepentingan Anda, mengapa menolak?" 4 lainnya juga mengerutkan kening padanya. Yang Kai tahu dia salah paham, tetapi dia terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Sosoknya berkedip saat dia langsung melewati wilayah yang dikelilingi oleh The Void Cracks dan berdiri di depan Bu Lianzong. Bu Lianzong terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah saat dia menatap Yang Kai dengan ngeri. "Kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini?"
Mereka telah terperangkap di sini untuk waktu yang lama, dan bukan karena mereka tidak mencoba untuk meninggalkan tempat ini, tetapi mereka tidak dapat menentukan di mana tempat yang aman. Setelah beberapa kali mencoba, mereka bertiga terluka dan tidak bisa bergerak, tetapi barusan, Yang Kai dengan mudah bergegas masuk, seolah-olah Void Cracks yang mengganggu mereka tidak ada sama sekali. Bukankah keberuntungan orang ini terlalu bagus? Baru saja, mereka tidak menemui bahaya apapun saat bergegas melewati rawa, dan sekarang, mereka dengan mudah memasuki zona bahaya ini. Itu adalah keajaiban bahwa mereka bertahan sampai sekarang. Yang Kai tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mendorong Kaisar Qingnya dan membungkus mereka berlima di dalamnya. Sebelum Bu Lianzong dan yang lainnya bisa bereaksi, sosoknya berkedip dan mereka berlima sudah keluar dari area yang dikelilingi oleh The Void Cracks. Kakak Bu, lebih baik jika kamu melapor ke gubernur sendiri, Yang Kai mengangguk padanya. Bu Lianzong dan yang lainnya tercengang, dengan cepat menoleh untuk melihat sekeliling dan memastikan bahwa mereka tidak lagi berada di tempat yang sama seperti sebelumnya, tetapi beberapa puluh meter jauhnya, ekspresi terkejut dan gembira muncul di wajah mereka. Hati Bu Lianzong bergetar ketika dia menatap Yang Kai dengan heran, saudara yang dapat melihat melalui retakan kekosongan itu. Mungkinkah saudara yang memupuk prinsip luar angkasa? Yang Kai berkata dengan sikap pendiam, sedikit saja. Bu Lianzong menghela nafas dengan emosi. Mampu membawa saudara-saudaranya keluar dengan begitu mudah bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan sedikit pemahaman. Ini pasti membutuhkan pencapaian yang sangat tinggi di Dao of Space. Tiba-tiba, dia mengerti. Bagaimana mungkin pihak lain cukup beruntung untuk bisa berlari melintasi rawa ini. Dia benar-benar tidak takut. Terima kasih, saudara Yang. Bu Lianzong menangkupkan tinjunya, dan 4 orang di belakangnya melakukan hal yang sama. Tidak apa, Yang Kai melambaikan tangannya. Rawa ini berbahaya dan penuh dengan bahaya tersembunyi. Anehnya, kenapa tidak ditandai di peta? Dia memiliki peta dari rumah lelang dan Xia di tangannya, dan para murid dari surga perang besar pasti memilikinya juga. Peta itu tidak hanya menunjukkan rute, tetapi juga menandai bahaya dan peluang. Itu adalah hasil eksplorasi kultivator selama beberapa generasi. Tetapi peta di tangan Yang Kai hanya memiliki tanda rawa ini. Tidak ada peringatan bahaya. Dia menebak bahwa peta di tangan Great War Sky dan yang lainnya sama. Kalau tidak, mereka tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Bu Lianzong berkata, surga iblis darah tidak stabil, dan situasi di dalamnya terkadang berubah. Seharusnya tidak ada bahaya di sini 200 tahun yang lalu, tetapi perubahan ini seharusnya hanya terjadi dalam 200 tahun terakhir, jadi peta tidak menandai mereka. Saudara Yang, meskipun petanya bagus, Anda tidak dapat mempercayainya sepenuhnya. Apa yang terjadi pada kami adalah contoh, jadi kami harus berhati-hati di masa depan. Yang Kai mengangguk, kakak Bu benar. Beralih untuk melihat Bu Lianzong, dia bertanya, kemana Anda ingin pergi? Bu Lianzong menunjuk ke suatu arah. Yang Kai tersenyum dan berkata, sepertinya kita menempuh jalan yang sama, jadi ayo pergi. Mengatakan demikian, dia memimpin jalan. Bu Lianzong dan yang lainnya saling melirik dan dengan cepat mengikuti. Karena Yang Kai dapat dengan mudah mengeluarkan mereka dari Void Crack, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membawa mereka keluar dari rawa ini. Secara alami, mereka tidak mau melewatkan kesempatan seperti itu. Mungkin murid-murid Great War Heaven lebih pendiam. Di sepanjang jalan, kelompok 5 Bu Lianzong tidak banyak bicara. Bahkan jika mereka melakukannya, Yang Kai yang memulai percakapan. Setelah mengobrol sebentar, Yang Kai mengetahui bahwa mereka berlima telah memasuki rawa dari arah lain. Pada awalnya, mereka tidak menghadapi bahaya apapun, tetapi pada saat mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin mundur, semuanya sudah terlambat. Jika mereka tidak cukup beruntung untuk bertemu Yang Kai, mereka mungkin benar-benar kehilangan nyawa di rawa. Meskipun mereka tidak banyak bicara, rasa terima kasih di hati kelimanya terlihat jelas. Bagaimanapun, ini bisa dianggap sebagai anugerah yang menyelamatkan jiwa. Murid-murid Great War Heaven bersikap lugas dan jujur dalam perilaku mereka, selalu membalas kebaikan dan merasakan permusuhan. Memimpin mereka berlima, kecepatan Yang Kai tidak berkurang sedikit pun. Setengah hari kemudian, rombongan meninggalkan daerah rawa. Bu Lianzong dan yang lainnya menghela nafas lega. Perasaan tidak memiliki hidup di tangan mereka terlalu mengerikan, dan mereka tidak ingin mengalaminya lagi dalam hidup ini. Sekarang setelah kita keluar dari bahaya, kita akan berpisah di sini. Yang Kai menangkupkan tinjunya ke arah Bu Lianzong dan yang lainnya. Membawa mereka keluar hanyalah masalah kenyamanan. Perburuan harta karun lebih baik dilakukan sendiri, tidak peduli harta apa yang mereka temukan, mereka bisa mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri.
Bu Lianzong membalas dengan sopan, kebaikan saudara yang hari ini, saudaraku dan saya akan mengingatnya di hati kami dan membalas Anda dengan murah hati di masa depan. Berhenti sejenak, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Saudara Yang, berhati-hatilah dalam segala hal yang Anda lakukan, jangan terlalu mudah mempercayai orang lain. Yang Kai sedikit mengernyit, merasa ada makna tersembunyi dalam kata-katanya, tetapi tepat ketika dia akan bertanya, dia tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong datang dari jauh. Semua orang dengan cepat menoleh untuk melihat dan melihat dua sosok bergegas ke arah mereka, satu di depan dan satu di belakang. Yang di belakang terus-menerus mengirimkan serangan sengit, memaksa yang di depan untuk menghindar ke kiri dan ke kanan. Mungkin setelah menemukan Yang Kai dan yang lainnya, yang dikejar berteriak minta tolong sambil bergegas, tiba di depan mereka hanya dalam beberapa napas, memperlihatkan wajah pucat. Setelah tersandung ke tanah, dia dengan cepat berteriak minta tolong, saudara-saudara, selamatkan aku. Yang Kai, Bu Lianzong, dan yang lainnya semua menatapnya dengan tenang, tidak mengatakan mereka akan menyelamatkannya atau mengatakan mereka tidak akan melakukannya. Alasan utamanya adalah mereka tidak tahu latar belakang orang ini, mereka juga tidak tahu dendam seperti apa yang dia miliki dengan yang lain, jadi tidak baik untuk campur tangan. Namun, melihat orang ini jatuh, kultivator yang mengejar di belakang juga berhenti dan melirik mereka dari jauh, tampaknya mengenali asal-usul kelompok surga perang besar, mendengus dingin, berbalik, dan pergi. Orang-orang surga perang besar mengenakan pakaian yang sangat khas, jadi sulit untuk tidak mengenali mereka. Dengan reputasi 36 gua surga, tidak ada yang mau dengan santai memulai konflik dengan orang-orang surga perang besar. Melihat orang-orang yang mengejarnya dengan cepat pergi, kultivator yang meminta bantuan menghela nafas lega dan jatuh ke tanah, seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah terkuras, ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berjuang untuk bangun dan menangkupkan tinjunya kepada Yang Kai dan yang lainnya. Terima kasih banyak, saudaraku. Bu Lianzong berkata, tidak perlu, kami tidak melakukan apa-apa. Orang itu berkata, kakak senior, meskipun kamu tidak melakukan apa-apa, kakak muda tahu bahwa aku hanya hidup karena kalian semua. Jika aku tidak bertemu dengan kalian semua di sini, orang itu pasti tidak akan berhenti dengan mudah. Bu Lianzong melambaikan tangannya, karena kamu masih hidup, pergi dan pulihkan diri. Sekarang surga iblis darah penuh dengan bahaya, dalam keadaanmu saat ini, aku khawatir akan sulit bagimu untuk melakukan apapun. Wajah pria itu menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, kakak senior, Anda benar. Saya akan mencari tempat untuk menyembuhkan. Tetapi sebelum saya pergi, saya ingin memberitahu Anda semua bahwa seseorang menemukan warisan Tuan Dewa Sue Yao dalam 1 jam perjalanan ke arah itu. Sekarang, banyak orang telah berkumpul di sana, ingin membuka warisan itu. Jika kalian semua tertarik, kalian bisa pergi dan melihatnya. Warisan penguasa ilahi Sue Yao. Yang Kai, Bu Lianzong, dan yang lainnya terkejut. Pria itu berkata, mereka berkata begitu, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya hanya melihatnya dari samping, dan kemudian seseorang ingin mengambil nyawa saya. Mereka mungkin takut bahwa berita itu akan bocor dan menarik lebih banyak orang untuk menjelajah. Yang Kai dan Bu Lianzong saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Jika apa yang dikatakan pria itu benar, maka itu adalah harta yang sangat besar, yang pasti bisa menyebabkan badai berdarah di Blood Demon Paradise. Pria itu berkata, saya tidak tahu banyak tentang situasi di sana. Saudara-saudara, jika Anda tertarik, Anda dapat pergi dan melihatnya. Saudara muda, saya akan pergi dulu. Dengan mengatakan itu, pria itu membungkuk dan dengan cepat pergi ke suatu arah. Yang Kai, Bu Lianzong, dan yang lainnya menyaksikan punggungnya menghilang. Bu Lianzong berkata, saudara Yang, apa yang kamu pikirkan? Yang Kai menjilat bibirnya dan berkata, karena itu mungkin warisan Divine Sovereign Sue Yao, kita harus pergi dan melihatnya. Jika dia menemukan sumber daya level 7 yang dia butuhkan, maka perjalanannya ke Blood Demon Paradise akan selesai. Bahkan jika pria itu berbohong, itu tidak masalah. Itu hanya 1 jam perjalanan. Bu Lianzong mengangguk dan berkata, aku juga berpikir begitu. Di depan manfaat yang begitu besar, tidak ada yang bisa menahan godaan. Karena mereka telah memutuskan untuk pergi dan menjelajah, mereka tidak ragu-ragu dan segera bergegas ke arah yang ditunjuk pria itu. Setengah jam ke depan, Yang Kai tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh untuk bertanya, saudara Bu, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Bu Lianzong juga tampak bermartabat dan berkata, bau darah. Kai yang menganggukkan kepalanya. Dia juga mencium aroma darah, tetapi aroma darah ini memberinya perasaan aneh.
Itu tidak tampak seperti aroma seseorang yang terbunuh. Selanjutnya, semakin jauh mereka pergi, semakin kuat aroma darahnya. Seolah-olah bahkan energi dunia di sekitarnya menjadi kental. 2 jam kemudian, keenam orang itu berhenti dan melihat ke depan dengan linglung. Di depan mereka, ada danau merah darah besar yang menempati area seluas 100 mil. Air danau berwarna merah tua, seolah-olah benar-benar dipenuhi darah. Permukaan danau itu tenang, tanpa riak sedikit pun. Namun, siapapun akan merasakan rambut mereka berdiri, seolah-olah monster yang tak terhitung jumlahnya dapat muncul dari dasar danau kapan saja. Pada saat ini, setidaknya ada beberapa ratus orang berkumpul di tepi danau darah. Ada yang berkelompok 3-5 orang, dan ada yang sendirian. Banyak orang bertebaran di sekitar danau, menatap ke tengah danau. Bahkan lebih banyak orang berkumpul di depan sebuah tablet batu besar, mengangkat kepala mereka untuk melihat sesuatu. Yang Kai mendongak dan melihat sebuah istana kuno berdiri di tengah danau. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah itu istana Dewa Darah Iblis? Tempat di mana warisan Divine Sovereign Sue Yao disembunyikan. Tapi itu tidak mungkin. Dikatakan bahwa warisan Divine Sovereign Sue Yao tersembunyi di Divine Palace of Blood Demon, tetapi Divine Palace of Blood Demon jauh di dalam Blood Demon Paradise. Itu tidak mungkin untuk muncul di sini. Namun, tidak peduli apakah warisan Divine Sovereign Sue Yao ada di istana atau tidak, karena itu muncul di tempat seperti itu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya menantikannya, ingin menjelajahinya. 4244. Danau Merah Darah, tablet batu di samping danau, kultivator berkumpul, dan lebih banyak orang bergegas ke sini dari segala arah. Mereka pasti telah mendengar berita di sini atau melihat gerakan aneh di sini secara kebetulan. Selain itu, Yang Kai juga menemukan 3 pulau kecil di danau, masing-masing berjarak sekitar 1000 meter, tepat di antara istana di jantung danau dan pantai. Dengan kata lain, jika seseorang ingin pergi ke istana di jantung danau, mereka dapat menggunakan ketiga pulau ini sebagai pijakan. Namun, meskipun ada banyak orang berkumpul di pantai pada saat ini, tidak ada yang mencoba pergi ke istana di jantung danau. Kebanyakan orang berkumpul di bawah loh batu, beberapa berdiri dengan tangan di belakang, beberapa duduk bersila, dan beberapa menggelengkan kepala, melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Hahaha, istana ilahi iblis darah. Tawa keras tiba-tiba terdengar saat sosok kekar bergegas dari jauh. Dia tidak berhenti sama sekali saat dia bergegas menuju istana di tengah danau. Saat dia bergegas, dia berteriak dengan arogan, warisan iblis darah ini adalah milikku. Kalian semua, minggir. Yang Kai menoleh dan melihat pria itu bergegas melintasi danau merah darah, langsung menuju pulau pertama yang paling dekat dengan pantai. Namun, sebelum dia bisa terbang jauh, danau merah darah, yang setenang sumur kuno, tiba-tiba menggulung gelombang dan menabrak kultivator itu. Dia meraung dengan marah dan segera mendesak Kaisar Kinya untuk melindungi dirinya sendiri. Tubuhnya menyala dengan warna-warna cemerlang dan fluktuasi kekuatan yang ganas menyebar. Orang ini secara mengejutkan adalah seorang kultivator Open Heaven setengah langkah yang telah memadatkan kekuatan tingkat 5. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos. Yayasan seperti itu tidak buruk. Di masa depan, selama dia tidak mati saat menerobos, dia pasti akan menjadi pahlawan. Namun, kultivator kekar ini tidak bisa menahan gelombang merah darah sama sekali. Saat ombak menerjangnya, lapisan pertahanan di permukaan tubuhnya dengan cepat meleleh seperti salju di bawah terik matahari, bahkan tidak tahan nafas. Kultivator terkejut dan sebelum dia bisa melakukan apapun, darah memercik ke seluruh wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tindakan gegabahnya telah memicu semacam penghalang. Untuk sesaat, dia basah oleh keringat dingin dan berdiri diam, tidak berani bergerak. Gelombang mereda dan danau berwarna merah darah kembali normal, seolah-olah pemandangan tadi hanyalah ilusi. Hahaha, aku baik-baik saja. Orang itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak lagi, karena dia telah menunggu beberapa saat dan tiba-tiba tidak terluka. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia telah memicu semacam pembatasan dan ditakdirkan. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, dia sebenarnya terlalu banyak berpikir. Bodoh. Di tepi danau, seseorang menatapnya dengan dingin dengan penghinaan dan ejekan. Yang Kai juga merasa aneh. Jika orang itu berlumuran darah, bagaimana mungkin dia tidak terluka? Tepat ketika dia bingung, dia mendengar orang itu berkata, pembatasan di sini telah lama rusak. Saya khawatir mereka telah lama kehilangan keefektifannya. Namun, Anda semua masih sangat berhati-hati. Betapa menggelikan. Hanya tunggu sampai aku mendapatkan warisan Divine Sovereign. Mengatakan demikian, dia mengayunkan tubuhnya dan bergegas menuju pulau kecil di danau.
Namun, tepat saat dia akan bergerak, semburan seruan meletus dari tepi danau. Banyak wanita mengungkapkan ekspresi ngeri saat mereka menutupi bibir merah mereka dengan tangan mereka. Mata indah mereka melebar seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Yang Kai juga menyipitkan matanya dan menatap orang di danau dengan linglung. Saat orang itu bergegas maju, daging dan darahnya dengan cepat terkelupas dan jatuh ke danau. Dalam sekejap mata, kepalanya berubah menjadi tengkorak dan daging serta darah di sekujur tubuhnya menghilang. Pakaiannya yang longgar menutupi tubuhnya dan mengepak dengan keras saat dia terbang. Orang itu sepertinya tidak merasakan apa-apa dan terus bergerak maju, membuat semua orang yang melihatnya merasa ngeri. Sesaat kemudian, orang yang telah berubah menjadi kerangka hancur dan jatuh langsung ke danau darah. Dia diam-diam ditelan. Di permukaan danau yang tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Divine Sovereign Sue Yao adalah pemecah langit tahap ke-8. Bahkan jika batasan yang dia tanam sebelum kematiannya telah lama rusak, bagaimana bisa Tom, Dick, atau Harry mengabaikannya? Kultivator yang mengutuk orang itu sebagai idiot mencibir. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Seseorang pasti telah menderita kerugian di danau darah ini sebelumnya. Jika tidak mungkin bagi begitu banyak orang untuk berkumpul di sini dan tetap acuh tak acuh terhadap istana di tengah danau. Yang Kai menoleh dan melihat ke arah itu, matanya menyipit tanpa sadar. Ini karena dia menemukan bahwa orang yang berbicara memancarkan ki iblis yang padat, memberinya perasaan yang sangat akrab. Memikirkannya dengan serius, dia pernah merasakan perasaan ini dari Dewa Iblis Besar. Apakah orang ini dari alam 10.000 iblis? Yang Kai merenung. Sejauh yang dia tahu, Dewa Iblis Besar Mo Seng kemungkinan besar berasal dari alam 10.000 iblis. Mungkin merasakan tatapan Yang Kai, murid Tentousan Demon Realm itu menoleh dan menyeringai, "Wah, apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin mati?" Yang Kai tersenyum tipis dan diam-diam mengalihkan pandangannya. Bukannya dia takut padanya, tapi dia tidak mau diganggu untuk berkonflik dengannya. Tapi tiba-tiba, pihak lain tidak mau membiarkannya pergi. Dia mengukur Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Dengan kedipan tubuhnya, dia tiba-tiba muncul 3 kaki dari Yang Kai. Dia menggosok dagunya dan berkata, "Wah, saya menemukan bahwa Anda terlihat seperti seseorang." Yang Kai menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak ini, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Murid 10.000 realem iblis itu memandangnya dengan serius dan mengangguk berulang kali, "Ini benar-benar kamu." Ketika dia mengucapkan kata terakhir, demonikinya melonjak hebat. Dia mengangkat tangannya dan membantingnya ke Yang Kai. Energi tingkat 6 melonjak gila-gilaan dari telapak tangannya, berubah menjadi pusaran yang ingin menyedot Yang Kai ke dalamnya. Yang Kai ingin melakukan serangan balik, tetapi Bu Lianzong dan 4 lainnya sudah mengedarkan energi mereka dan menyerang dari belakang Yang Kai. Aura mereka terkait erat, membentuk formasi aneh dalam sekejap. Mereka berlima mengumpulkan energi mereka di tubuh Bu Lianzong, dan dia mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan yang datang. Dengan ledakan keras, demonik ki murid 10.000 iblis realem itu bergetar hebat, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Bu Lianzong dan yang lainnya mendengus kesakitan dan menghindari serangan itu. Dalam pertukaran ini, kedua belah pihak seimbang. Namun, Bu Lianzong telah meminjam kekuatan formasi untuk mengumpulkan kekuatan 5 saudaranya, sementara murid 10.000 iblis realem ini sendirian. Dari sini, dapat dilihat bahwa Bu Lianzong dan yang lainnya jauh lebih lemah dari murid 10.000 Demon Realm ini. Surga perang hebat, murid 10.000 iblis realem itu memandang dengan dingin ke Bu Lianzong dan yang lainnya, "Apakah kamu mencari kematian? Beraninya kamu mencampuri urusanku. Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan membunuh kalian semua juga." Bu Lianzong berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya sudah lama mendengar bahwa murid 10.000 iblis realem adalah yang terkuat di dunia, tidak menempatkan siapapun di mata mereka. Saya pikir itu berlebihan, tapi sepertinya itu benar. Kakak Pei, meskipun kamu kuat, kakak-kakakku juga tidak penurut." Murid 10.000 realem iblis itu memiringkan kepalanya, "Kamu mengenaliku?" Bu Lianzong berkata dengan serius, "Kakak Pei Wongsuan dari alam 10.000 iblis, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu?" Kata-katanya terdengar seperti jawaban atas sebuah pertanyaan, tetapi sebenarnya, dia menjelaskan latar belakang orang ini kepada Yang Kai. Pei Wongsuan itu menyeringai, memperlihatkan deretan taring seputih salju saat dia memandang Bu Lianzong dengan persetujuan, "Kamu berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu setelah mengenaliku. Orang-orang dari surga perang besar memang berani. Tapi dengan kemampuanmu, kamu masih kurang jika kamu ingin menghentikanku. Jika itu adalah kakakmu, lebih baik kamu enyahlah jika tidak ingin mati."
Bagaimanapun, Bulianzong dan yang lainnya adalah murid dari surga perang besar. Jika dia bisa membunuh mereka secara pribadi, itu tidak akan menjadi masalah besar selama berita itu tidak menyebar. Tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, membunuh Bulianzong dan yang lainnya akan membawa masalah baginya. Orang-orang dari Great War Heavens bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Bagaimana jika aku bergabung? Suara lembut terdengar, dan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, angin harum bertiup di wajahnya saat sosok cantik muncul di depan Yang Kai. Orang yang muncul memiliki sosok yang memikat, dan wajahnya mempesona. Dadanya yang besar menarik perhatian orang lain, dan rambut hijau panjangnya diikat dengan tali merah di belakang kepalanya. Matanya yang indah seolah mampu memikat jiwa, dan setiap kerutan serta senyum memancarkan pesona yang tak terbatas. Wanita ini seperti bunga mekar penuh, menyilaukan mata semua orang. Banyak penonton kultivator berseru dalam hati mereka. Sungguh wanita yang menggoda. Mata mereka seperti lintah menggigit wanita ini, dan mereka diam-diam menelan air liur mereka. Banyak kultivator dicubit oleh suster junior mereka di pinggang, dan mereka hanya bisa mengerang. Mereka membuang muka dengan malu dan meraih tangan kecil suster junior untuk meminta maaf. Kakak seniorku, Yang Kai terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan di tempat seperti ini. Meskipun ada banyak orang yang memasuki Blood Demon Wonderland kali ini, dan seluruh 3000 dunia tersapu, seharusnya ada orang yang dia kenal di sini, tetapi Blood Demon Wonderland terlalu besar, dan peluang untuk bertemu terlalu kecil. Siapa yang tahu bahwa dia akan melihatnya begitu cepat? Ku Huasang dari Yin Yang Heaven. Yang Kai masih ingat wanita ini. Ini adalah satu-satunya yang dapat mendiskusikan kultivasi penggabungan Yin Yang dengannya. Dia memiliki wajah serius dan meminta hatinya sendiri. Meskipun Su Yan telah berkultivasi dengannya berkali-kali, dia tidak pernah membicarakan hal ini dengannya. Kata-kata cinta Yang Kai membuatnya malu. Bagaimana dia bisa mendiskusikan ini dengannya? Ku Huasang. Mata Pei Wengsuan dingin. Dia tidak mengenal Bulianzong dan yang lainnya, itu karena meskipun Bulianzong dan yang lainnya baik, mereka belum mencapai levelnya, tetapi Ku Huasang berbeda. Sejak alam Taisu keluar, dia telah menjadi murid inti dari Yin Yang Heaven. Dapat dikatakan bahwa prestasinya di masa depan tidak akan kalah dengan miliknya. Saudara Pei, Ku Huasang membungkuk. Saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, Saudara Pei masih sangat arogan. Pei Wengsuan dengan dingin mendengus, matanya beralih ke Yang Kai dan dia, dan berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Kamu sangat ingin membelanya. Ku Huasang tersenyum dan berkata, saya telah mengenal saudara muda yang selama lebih dari 10 tahun, tentu saja saya tahu siapa dia. Pei Wengsuan hanya bisa mendengus. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menyeringai, menarik, Yin Yang Heaven Anda memainkan trik semacam ini lagi, tetapi jika Anda ingin melindunginya, Anda harus berhati-hati. Saya bukan satu-satunya yang ingin membunuhnya. Ku Huasang tersenyum padanya, berpikir bahwa kamu idiot belum melihat kekuatan Yang Kai sebelum kamu berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Tidak seperti yang lain, dia telah bersama Yang Kai untuk jangka waktu tertentu di alam Taisu. Dia tahu seberapa baik Yang Kai. Bahkan jika dia berasal dari salah satu dari 36 gua surga, dia harus mengakui bahwa pada tingkat ini di bawah alam Open Heaven, melihat 3000 dunia, hampir tidak ada lawannya. Bahkan Pei Wengsuan di depannya ini, di tangan Yang Kai, saya khawatir dia tidak tahan bergerak. 4245. Lupakan saja, itu membosankan. Pei Wengsuan memperhatikan sebentar, tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dan berjalan menuju tablet batu. Kamu bermain sendiri, aku tidak akan menemanimu. Melihatnya pergi, Ku Huasang juga sedikit lega. Jika orang ini tidak melepaskannya, dia pasti akan menderita kerugian besar hari ini. Namun, jika Yang Kai benar-benar membunuhnya, itu akan menjadi masalah besar. Berbalik dan menatap Yang Kai sambil tersenyum, matanya seolah berbicara, dengan jejak kejutan yang tak dapat dijelaskan, suaranya selembut biasanya, saudara muda Yang, ini benar-benar dunia kecil, saya tidak berharap untuk bertemu kamu di sini. Yang Kai memberi hormat dan berkata, setelah bertahun-tahun berpisah, kakak senior masih seanggun sebelumnya, dan saya ingin berterima kasih kepada kakak senior atas penyelamatannya. Ku Huasang menutup mulutnya dan tertawa, bukan kamu yang harus berterima kasih, Hajingan itu yang harus berterima kasih padaku. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan katakan ini, mengapa kamu bersama orang-orang dari surga perang besar? Melihat Bulianzong dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu, matanya yang indah penuh dengan kecurigaan. Bulianzong berkata, saudara yang telah menyelamatkan hidup kami. Saudara-saudaraku berada dalam situasi putus asa sebelumnya.
Saudara Yang lah yang menyelamatkan kami. Mendengarkan penjelasannya, Ku Huasang tiba-tiba berkata, begitulah, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saudara muda yang selalu berhati hangat. Dia telah menyelamatkan banyak orang. Saya juga telah menerima karunia penyelamatan hidup darinya. Ini tidak dapat dilunasi. Saya berencana untuk memberikan diri saya kepadanya. Sebelumnya di alam kekosongan besar, jika Yang Kai tidak mengeluarkan para pembawa dengan dunia tertutup kecil pada saat terakhir, mereka harus menanggung kemarahan roh ilahi, dan diperkirakan setidaknya setengah dari mereka akan mati. Bu Lianzong dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak menyangka bahwa Yang Kai bahkan menyelamatkan Ku Huasang dari Yin Yang Heaven. Namun, Yang Kai mendengarkan apa yang dia katakan tentang memberikan dirinya kepadanya. Untuk sementara, dia tidak tahan. Dia berpikir bahwa wanita ini benar-benar berani mengatakan apapun. Dia tidak bisa menahan tawa, kakak senior, jangan bercanda. Ku Huasang menutupi mulutnya dan terkekeh. Meskipun Bu Lianzong dan yang lainnya lahir di surga perang besar dan tenang dan mantap, mereka masih tercengang. Mereka berpikir bahwa yang dikatakan saudara mereka benar. Wanita dari Yin Yang Heaven memang sumber masalah. Saya ingin bertanya kepada kakak seniorku, bagaimana situasinya di sini? Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di sini? Apa istana di tengah danau itu? Yang Kai mengubah topik untuk mencegah wanita ini menjadi gila lagi. Ku Huasang menegakkan wajahnya dan berkata, istana di tengah danau seharusnya menjadi warisan Dewa Iblis Darah. Yang Kai dan yang lainnya gemetar tak percaya. Apakah itu benar-benar warisan? Ketika saya mendengar orang itu mengatakannya sebelumnya, orang itu tidak yakin, hanya mengatakan bahwa itu mungkin. Sekarang bahkan Ku Huasang berkata begitu, mungkin itu benar. Ku Huasang menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Iblis Darah adalah Open Heaven kelas 8 yang kuat. Dia mahir dalam mengendalikan darah dan hewan selama hidupnya. Selain itu, pencapaiannya pasti melibatkan banyak wilayah lain. Meskipun harus ada darah warisan Dewa Iblis di sini, saya tidak tahu warisan macam apa itu. Kebanyakan orang berspekulasi bahwa warisan di sini harus terkait dengan darah. Mengapa Anda memiliki spekulasi ini? Yang Kai tidak mengerti. Danau darah ini adalah salah satu aspeknya. Ku Huasang berkata, menunjuk ke tablet batu di tepi danau, dasar terbesar adalah kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan ini, jadi setiap orang memiliki spekulasi ini. Kitab suci memancar darah Dayan yang tidak bisa dihancurkan. Pikiran Yang Kai terkejut. Jika saya ingat dengan benar, metode kultivasi ini adalah salah satu metode kultivasi utama Dewa Iblis Darah. Itu dicatat dalam slip giok yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Dapat dikatakan bahwa Blood Demon God memiliki pencapaian Open Heaven kelas 8. Kitab suci pemancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan ini sangat diperlukan. Bu Lianzong terkejut, kakak seniorku, berarti tablet batu itu diukir dengan metode kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan. Ku Huasang mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, sebelum Anda datang, saya ada di sana untuk memahami misteri itu. Kemudian dia berkata, ayo pergi dan melihat-lihat. Yang Kai dan Bu Lianzong saling memandang dan tidak ragu-ragu. Mereka segera mengikuti Ku Huasang dan datang ke bagian bawah loh batu. Lempeng batu itu penuh dengan orang, tetapi loh batu itu tidak kecil, sehingga bahkan di seberang kerumunan, itu bisa terlihat dengan jelas. Benar saja, di bagian atas loh batu, ada sebaris kata-kata besar yang sepertinya ditulis dengan darah, kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan. Yang Kai diam-diam terkejut. Benda ini adalah salah satu metode kultivasi utama Dewa Iblis Darah. Semua orang dulu berspekulasi bahwa metode kultivasi ini harus disembunyikan di dalam warisan Dewa Iblis Darah. Lagi pula, ini adalah metode kultivasi yang dapat membuat leluhur naik ke kelas 8, siapa yang tidak cemburu? Siapa yang tahu bahwa pada saat ini ia tampak begitu tidak tersamar dalam danau darah, sehingga setiap orang yang datang ke sini dapat mengamati dan memahami apa yang dilakukan Dewa Iblis Darah. Namun, hanya ada kata-kata ini di loh batu, dan tidak ada yang lain. Menekan keraguan di hatinya, Yang Kai mendongak dan melihatnya. Dalam sekejap, pikirannya seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan bergegas ke tablet batu. Adegan aneh tanpa sadar muncul di benaknya, dan diagram operasi metode kultivasi meridian juga muncul seperti batu petir. Yang Kai terkejut dan dengan cepat melangkah mundur. Dengan gerakan ini, pikirannya menjadi rileks dan segera menyingkirkan tablet batu itu. Suara Ku Huasang terdengar di telinganya, tablet batu ini berisi metode operasi kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan. Jika Anda dapat memahaminya secara menyeluruh, belum lagi hal lain, setidaknya Anda bisa mendapatkan metode pengoperasian kitab suci memancar darah ini.
Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan curiga, kakak seniorku, metode ini tampaknya agak tidak lengkap. Meskipun pikirannya terlibat dalam loh batu untuk waktu yang singkat, dia tidak melihat banyak, tetapi dia bisa merasakan bahwa hal-hal yang terkandung di dalam loh batu itu tidak lengkap. Ku Huasang memandang Yang Kai dengan aneh, saudara muda melihat misteri dalam waktu sesingkat itu. Benar-benar menakjubkan. Saya menghabiskan puluhan kali untuk melihatnya. Berhenti sejenak dan berkata, tetapi saudara muda benar. Kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan ini memang tidak lengkap. Seharusnya hanya bab pertama, tetapi jika Anda ingin pergi ke istana di danau, Anda harus memahaminya dengan cermat. Saudaraku, apakah kamu melihat pulau-pulau di danau? Yang Kai mengangguk. Ketika dia datang, dia melihat bahwa loh batu itu ada di pantai. Ada sebuah istana di tengah danau, tetapi di tengah loh batu dan istana, ada 3 pulau yang dipisahkan oleh 100 kaki. Ku Huasang menunjuk ke pulau pertama dan berkata, hanya ketika Anda memahami bab pertama, Anda dapat memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di pulau pertama, dan di pulau itu, ada bab kedua dari kitab suci yang memancar darah, dan seterusnya, dan yang ketiga, keempat, kelima. Hanya ketika kelima kitab suci yang memancar darah ini sepenuhnya terintegrasi, itu adalah kitab suci yang memancarkan darah yang tidak dapat dihancurkan Dayan yang benar-benar lengkap, dan Anda bisa mendapatkan warisan dari Dewa Iblis Darah. Ternyata seperti ini, Yang Kai mengerti. Keanehan dari danau darah ini, ia juga melihatnya. Jika Anda ingin memasuki pulau di danau, terbang di udara hanya mencari kematian Anda sendiri, tetapi karena Dewa Iblis Darah bermaksud untuk mewariskan warisannya, ia secara alami akan memberikan banyak tes. Catatan di loh batu ini adalah ujian. Hanya ketika Anda memahami misteri kitab suci yang memancar darah, Anda dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan ini. Memikirkan hal ini, hati Yang Kai tenggelam. Dia belum mencoba-coba kitab suci yang memancar darah. Bahkan jika kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan ada di depannya, dia hanya bisa menatap. Seolah melihat kekhawatirannya, Ku Huasang terkekeh dan berkata, saudara muda, jangan terlalu banyak berpikir. Saya telah mencoba untuk memahaminya sebelumnya. Saya merasa bahwa meskipun kitab suci yang memancar darah itu misterius dan tidak jelas, kita bukannya tanpa karena Dewa Iblis Darah mengatur warisan di sini, dia tidak ingin melihat semua orang kembali dengan tangan kosong. Kakak senior benar, Yang Kai mengangguk dengan lembut. Dalam hal ini, mari kita coba. Bagaimanapun, bahkan jika gagal, tidak ada kerugian jika berhasil. Di sini, suara itu baru saja jatuh, melihat seorang kultivator yang telah duduk bersila di bawah tablet batu tiba-tiba berdiri dan tertawa, saya mengerti, warisan Dewa Iblis Darah ini adalah milik saya. Yang Kai tidak bisa berkata-kata. Mengatakan kata-kata seperti itu di depan begitu banyak orang hanya menimbulkan kebencian. Orang terakhir yang mengucapkan kata-kata seperti itu telah kehilangan semua daging dan darahnya, berubah menjadi tulang dan mati di danau darah. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib pria ini. Di bawah pengawasan semua orang, pria itu berjalan menuju tepi danau selangkah demi selangkah. Ketika dia sampai di tepi danau, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Darah Ki melilit tubuhnya, berubah menjadi kabut darah merah gelap yang melilitnya. Kemudian, pria itu maju selangkah dan dengan lembut menginjak permukaan danau. Banyak orang menoleh dan tidak tahan untuk menonton, takut melihat pemandangan pria yang dicairkan oleh air darah. Namun, yang aneh adalah ketika pria itu melangkah keluar, dia tidak jatuh ke dalam danau darah. Sebaliknya, dia dengan mantap menginjaknya. Kemudian pria itu mengangkat kakinya yang lain dan berdiri di atas danau darah. Semua orang terkejut. Pria itu tertawa dengan suara rendah, begitulah. Mengambil langkah besar ke depan, lapisan riak merah darah muncul di bawah kakinya, tapi dia sama sekali tidak terluka. Saat dia bergerak maju, kabut darah di sekitarnya terus-menerus menggeliat dan berubah, seolah-olah beroperasi menurut metode misterius. Itu membentuk resonansi aneh dengan riak-riak di permukaan danau di bawah kakinya, mendukungnya saat dia bergerak maju. Jarak 1000 kaki ditempuh dalam sekejap. Pria itu segera menginjakkan kaki di pulau pertama dan berdiri di atasnya. Seruan terdengar, dan semua orang memandang pria itu dengan kaget dan iri. Meskipun dia masih 2 pulau jauhnya dari istana di tengah danau, dia telah berhasil mengambil langkah pertama dan mengambil kesempatan penting. Bahkan jika ada orang yang bisa memahami misteri itu, mereka akan berada di belakangnya dalam setiap aspek. Garang, Kai yang memuji dari lubuk hatinya. Di dunia ini, angin dan awan telah berubah, dan para pahlawan telah muncul dalam jumlah besar. Ku Huasang berkata dengan serius, jika saya tidak salah, dia harus menjadi murid dari Tanah 1000 Darah Besar.
Tanah 1000 darah besar. Yang Kai bertanya-tanya. Ini adalah kekuatan kelas 2 teratas. Meskipun sedikit lebih buruk daripada enclave yang diberkati, ini sangat bagus. Kekuatan ini mahir dalam darah. Orang ini dapat memahami misteri bab pertama sutra memancar darah dengan sangat cepat. Seharusnya karena dia memiliki fondasi yang dalam dengan cara ini. Yang Kai mendecakkan lidahnya, warisan Sir Blood Demon terkait dengan Blood Dao. Bukankah itu berarti orang ini memiliki keunggulan unik? Ku Huasang terdiam. Rupanya, dia berpikir begitu. Pada saat ini, ada seruan lain di sebelahnya, dan banyak orang terpaku di pulau itu. Yang Kai mengalihkan pandangannya dan melihat, dan tiba-tiba dia terkejut. Hanya karena di pulau itu, di depan kultivator tanah 1000 darah besar, ada 3 meja bundar. Di meja bundar, ada 3 nei dan monster beast, ditutupi oleh lapisan cahaya.